Pemerintah Indonesia akan membuka penerbangan internasional di Bandara Ngurah Rai Bali pada 14 Oktober. Rencana pembukaan penerbangan tersebut mengutamakan pengendalian COVID-19 di Bali. Sebagai syarat utama wisatawan bisa berlibur di Bali, yakni memiliki surat keterangan negatif COVID-19, surat keterangan telah mendapatkan vaksin 2 dosis dari negara asal, dan wajib mengisi aplikasi Peduli Lindungi. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novi Rianto mengatakan, pembukaan penerbangan internasional di Bandara Ngurah Rai Bali tetap mengedepankan pengendalian COVID-19 agar tidak terjadi kerumunan saat pemeriksaan administrasi penumpang yang tiba di bandara. Kementerian Perhubungan akan mengatur regulasi kedatangan maupun keberangkatan pesawat dengan teliti. Pengaturan jadwal penerbangan internasional perlu memperhatikan jeda waktu yang banyak karena ada pengambilan sampel uji swab berbasis PCR setiap penumpang yang datang dan membutuhkan waktu 1 jam untuk mengetahui hasilnya. Secara bertahap, secara hati-hati kita melakukan pembukaan bandara udara internasional untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID. Kita tidak ingin terjadi third wave. Second wave kita sudah cukup menghantam kita sangat kuat, karena itu kita harus sangat berhati-hati, semuanya bisa jalan, tetapi juga protokol kesehatan tetap dijaga. Kemudian dari sisi transportasi udara sendiri, dapat saya sampaikan kita ngatur sangat detail ya. Slot penerbangan pun akan kita atur nanti, kapan pesawat landing, berikutnya bagaimana yang landing, bagaimana yang penumpang itu nanti berjalan dari dalam, bagaimana PCR dilakukan, berapa lama PCR dilakukan. Ini memang kita ngatur sangat rigid. Oleh karena itu kita melakukan simulasi ini, mudah-mudahan hasilnya juga akan baik. Sistem pengawasan terhadap wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali dilakukan dengan pengambilan uji swab setiap wisatawan yang tiba di Bandara Ngurah Rai Bali. Jika hasil uji swab dinyatakan negatif, wisatawan akan dihantar ke hotel untuk karantina. Sedangkan jika hasilnya dinyatakan positif COVID-19, akan diserahkan ke Satgas COVID-19 Provinsi Bali untuk dirujuk ke Rumah Sakit Penanganan COVID. Pengawasan tidak hanya dilakukan di bandara saat wisatawan tiba, tapi juga dilakukan di hotel tempat karantina. Selama proses karantina 8 hari, para wisatawan dilarang meninggalkan hotel. 24 jam ada di hotel ya. Jadi kita juga dibantu oleh petugas hotel. Dan pihak hotel sudah punya tenaga medisnya. Tenaga kita juga ada di sana. Apakah ada sanksi Pak terhadap hotel-hotel yang membiarkan nanti misalnya ada aktivitas ya, pasti akan ada sanksi. Selain dari petugas kita kan ada juga dari Satgas yang mengawasi di luar hotel itu. Jadi nggak akan ada orang yang keluar masuk gitu. Bentuk sanksinya kira-kira apa Pak? Ya sanksi ya kita nggak akan kita akan cabut izin karantina aja gitu. Ketua Harian Satgas COVID Provinsi Bali, Dewa Made Indra menegaskan, pembukaan penerbangan internasional tidak semata untuk membangkitkan dunia pariwisata Bali, tapi yang diutamakan adalah penerapan protokol kesehatan saat tiba di bandara dan tempat wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan. Dan yang terpenting semangat dalam SOP ini adalah bagaimana ketika kita membuka wisatawan internasional, maka COVID tetap terkendali dengan baik. Itu yang paling penting. Artinya, kedatangan wisatawan internasional ini tidak boleh menaikkan kasus COVID di Bali. Itulah yang menjadi concern semua pihak. Pembukaan penerbangan internasional di Bandara Ngurah Rai Bali akan berdampak pada meningkatnya jumlah hunian hotel di Bali. Jelang dibukanya penerbangan internasional, sejumlah hotel di Bali mulai mempersiapkan diri untuk melayani wisatawan yang akan berlibur. Harapannya pasti akan meningkat, tetapi kan kita harus belajar nih dari proses. Jadi tidak mungkinlah tiba-tiba akan menjadi tinggi gitu ya. Karena kita pun harus mengelola dengan baik. Dan itu menjadi seperti apa yang Pak Sekda tadi. Tentunya dengan ada perkembangan ini tidak menyebabkan sesuatu yang baru, pertumbuhan satu varian baru dan lain sebagainya. Nah itu kita berhati-hati juga. Nah, sehingga protokol kesehatan SOP yang sudah dibuat itu diimplementasikan dengan baik. Nah okupansinya kita melihat perkembangan.
Karena dari negara-negara asal wisatawan ini pun mereka pasti menetapkan standar-standar juga. Tidak tiba-tiba mereka bisa terbang dengan seperti apa yang sebelum ada COVID. Selain fasilitas hotel yang menjadi tempat karantina, penunjang lain dibukanya penerbangan internasional adalah tingkat vaksinasi COVID-19 di Bali yang telah mencapai 6 juta orang. Vaksin tahap 1 mencapai 3.363.710 orang. Vaksin tahap kedua mencapai 2.803 orang. Dan vaksin tahap ketiga mencapai 34.635 orang. Sedangkan untuk mengantisipasi wisatawan mancanegara terpapar virus corona, proses karantina wisatawan akan dilakukan di 35 hotel yang berada di zona hijau penyebaran COVID-19 di Bali, seperti Nusa Dua, Sanur, dan Ubud. Dari Denpasar, Bali, Mansi Singko melaporkan.